Jadi ya. Boleh. Ada Alek Aceh. Ayo. Kita duduk bareng lagi. Ini ada sebuah karya, ayo kita boomingin Oh lagi. iya bener nih. Terima kasih ya. Ada booming lah, ayo. Saya kok nggak kepikiran gitu ya. Abang ini. Untung kamu datang di obras ini. Kalau tidak dia datang, Saya nggak apa-apa. saya nggak apa-apa. Tapi bagus sih Kak. Kadang-kadang temen tuh bisa membuat kita semangat. Kadang temen juga bisa memberikan inspirasi yang mungkin tidak ada di pemikiran kita sebelumnya. Benar. Ya kan? Begitu datang. Contohnya nih, saya tadi nggak kepikir gitu pas kayak ngomong gitu, saya kayak ingat teman saya Alek Aceh. Kayaknya ya juga ya, album yang lama itu diperbarui ya. Diperbarui. Dan tujuan kita cuma satu, Bang. Menjalin silaturahmi lagi. Iya, Menjalin silaturahmi lagi. Ya mungkin kemarin dibuat kita tidak komunikasi untuk mendewasakan diri. Ya, dalam. luar biasa. Inilah Dalam. pemirsa, jangan dengarkan yang ini ya. Bohong gitu. Jangan bohong. Ini Bang, begini Bang. Apa? Mas, Ganggu aja. Mas. Dari tadi saya dengarkan tuh Bang. Saya udah promosikan Abang dari tadi ya. Tuh. Abang jago Bang. Terima Bantu. kasih Bang. Jago. Atasan Ya. saya. Atasan Mas Atasan Gege, saya. salam anak. Ya kan, Abang. Salaman dulu. Enggak apa-apa. Saya promosikan terus sama berbusa. 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 Abang jago pantun, Bantu. nyanyi Melayu. Nyanyi. Ya mumpung ada media. Bang. Mm-mm. Saya pingin Abang berpantun, menyanyi, ya kan? Pantun menyanyi. Iya. Banyak banget ya. Lah, Gaji nanti juga tuh. kalau Abang itu saya doakan Bang, merajit. Apanya? Melejit. Kok nggak meledak aja sekalian? Lagunya Bang. Iya. Ya. Kalau melejit aja kurang asik. Kalau meledak Bang. Apalagi saya dengar tadi Apa tuh? sudah pernah buat video klip, Klip. tapi belum meledak. Meledak kan bisa dibuat lagi kan? Makanya dibuat yang terbaru. Terbaru. Untuk generasi milenial Bang. Bang, dari tadi ngomong aja ngopres. Ngopi apa? Oh iya. Nah, Lupa saya tuh. Ngopi apa? Ngopi apa? jadi biar ngobrasnya asik, ngopi dulu Bang. Itu sponsornya apa nih? Di sponsor apa? Pakai sponsor, Bang. Kopi. Abang air gelas putih aja bening. ya? Ya saya harus putih karena pengaruh itu. Kita hitam dia putih. Ya. Jadi emang dunia itu ada hitam putih Bang. So tahu. Ya. Iya apa? Ya. Saya dengar dulu, Abang kan pernah juara ini. Juara apa? Balap lari. Juara di parade lagu. Wah, gitu tadi bikin tadi tadi. Ya, Abang nih mendapat penampilan terbaik. Saya juga ikut waktu itu Bang. Ikut ya. Saya ikut Saya nonton kok nggak Bang. ketemu ya. Ikut nonton deh Bang. Oh gitu tuh. Ikut nonton. Penampilan terbaik. Penampilannya. Penampilan terjelek. Penampilan terancur. Lanjut. Ya udah, diteruskan Bang. Apanya? Saya tadi kan udah promo ini. Udah promo. Promo, tapi dari tadi nggak pantun, nggak nyanyi. Nanti nggak nyanyi, apalagi lagu yang itu tadi. Lagu yang juara tadi Bang. Iya, bener tuh Bang. Biar semua orang tahu Bang, bahwa Bang Herman itu penyanyi, bukan pesulap. Nah, Susu. Ayo. Masih Cina. Susu ya. Susu. saya kelihatan sekali kan. Ya. Dari awal saya tadi ngomong Cinggung. bahwa Bang Herman Lung ini masih saudara dengan Chan Lung. Iya. Dari Hongkong. Hongkong. Sama centong. Coba buktikan dulu, biar saya nggak sia-sia tadi mempermukan. Yang mau dibuktikan ini apa nih? Pertama, Pantun, pantun. terus sama Lagu yang Dodo itu. lagu yang Dodo yang pernah juara. Biar orang-orang Melayu tahu kalau Bang Herman juara. Anak darah pergi ke tepi membawa manggis. Mantap. Terima kasih Mas Yudi sudah membawakan kopi. Wah. Ini juga masih kopi gratis. Belum beli ya. Belum beli ini loh. 2 gratis tadi tuh. Nanti kalau udah jadi artis beliin loh Bang. Iya, Herman. iya. Saya insya Allah lah. Belum janji lah saya. Soalnya masih gratis nih. Masih gratis. Jadi kalau pantun seperti itu, ya, tapi tetap dipikirkan apa yang mau dipantunkan. Contohnya seperti ini nih, pergi ke Teluk membawa beludru, nak menangkap ikan. Ini Mas Yudi memakai anduk warnanya biru, sebelahnya Gege bajunya warna hitam. Mantap. Ya kan?
Keren. Jadi pikiran seperti itu. Kalaupun ada salah-salah di dalam bertradisi seperti itu nggak apa-apa. Iya, nggak ada masalah, nggak ditangkap polisi juga. Nggak ditangkap polisi. Iya. Karena spontanitas. Iya. Tadi Kalau salah juga nggak apa-apa. nggak apa-apa ya. Nggak. Namanya manusia. Iya. Yang penting mau dia bertradisi dan bertradisi seperti Romo itu ya. Nah, kalau bisa ya pantun ya apa yang kalau istilah Inggrisnya up to date dan yang ini ya, Lebih apa namanya, langsung merespons keliling ya dan Spontanitas lah. ya spontan dan spontan. mungkin lebih bisa disesuaikan dengan perkembangan zaman kali Bang, Iya, gitu kali. iya. Benar itu. Saya juga bingung, Mak. Saya juga bingung. Nah, tiba-tiba ada yang lewat tuh. Iya. Bingung? Ya bingung. Tadi pantun udah. Iya. Sampel dikit aja. Tadi lagu Dodoy kan 2012, tadi saya ralat 2012 ternyata. 2012. Saya inget-inget ya 2012. Ya malum lah. Malum Ya lah. kan, pemikiran kita kan agak mulai mundur. Kalau saya selalu ingat Bang. Cuma kalau Bang Herman memang lengkap. Enggak. Banyak penyanyi Melayu hanya bisa nyanyi aja. Kalau Herman lengkap. Enggak apa ya. Bisa pantun, bisa nyanyi, Humor. bisa menghibur, humor. Wah. Saya kalau Bang Herman tampil, saya pasti di depan sendiri Bang. Sama juga saya mengidolakan Di depan Mas. Jadi kalau beliau main ludruk ya, saya pernah lihat di waktu 17-an ya Iya. di Anjungan Sumatera Utara ya. Iya. Saya luar biasa waktu itu, tapi begitu banyak yang kerasukan kok dia yang nggak kerasukan. Itu saya heran, apa dia dukunnya maka dia nggak masuk. Itu rombongan dari mana waktu itu? Itu kalau kenapa saya nggak kerasukan Bang? Kenapa? Sarjanya lengkap Bang. Oh, kalau mereka teman-teman nggak ya? Nggak lengkap. Tapi bagus loh. Ludruk itu dari mana kemarin tuh? Dari sini Bang. Dari Celengsi. Dari pintu 2. Tapi menuju ke sini. Ini Celengsi, Bang. Maaf ya. Ini Nirwana Bojong, Bang. Ah. Celengsi. Taman Unggal. Udah saya promosikan tadi Iya, Bang. iya. Oh, dari Taman Mini. Iya, supaya teman-teman tahun ini pada beli rumah di sini. Oh, udah deh. Iya. Kirain mau main ludruk di sini. Tapi boleh juga 17 Agustus undang Mas Yudi ya, kalau apa namanya, kalau yang mana dari perantauan dari Jawa khususnya dari Jawa Timur ya. Iya. Nah, Jawa Timur yang mungkin rindu dengan tradisi kampung halamannya, Ya. saya promokan beliau. Ada ludruk namanya ludruk apa? Kalau di Jakarta, Iya. kalau di Jakarta ada KLJ, KLJ itu apa kepanjangan? Komunitas Ludruk Jakarta. Oh, kalau yang di daerah Di daerah banyak malahan Bang. banyak ya. Nggak bisa saya- Tapi yang inilah yang komunitasnya Mas Yudi sendiri. KLJ ya di sini. KLJ ya. Tapi bagus loh yang kemarin itu. Saya suka. Karena gini, saya walaupun orang Sumatera, khususnya Sumatera Utara, yang namanya ludruk, Mas. Iya. Ini saya serius ya. Cerita ini yang mungkin orang banyak nggak tahu. Saya ini penggemar ludruk loh, Mas. Iya. Serius saya. Bahasanya tahu nggak? Nah, justru kalau gini, kalau di Sumatera, ludruknya bahasanya bahasa Medan. Bahasa Medan. Oh, Ada bahasa Jawa, interaksinya bahasa Jawa. Tadi ini alur ceritanya bahasanya bahasa Indonesia. Jadi saya paham. Saya itu ada temen yang punya ludruk. Itu sampai ngasih gajinya saya tunggu loh. Bayangkan ngasih gaji, kalau orang ngasih gaji jam berapa, Jo? malam belum selesai. Jam berapa? Jam 1. Nah, saya tunggu gaji saking itunya, Mas. Mas, saya serius. Sampai Tapi ngasih nggak bohong, gajinya. nggak bohong nih. Kalau ini mah bener. Sampai ibu yang punya ludruk itu ibu angkat saya ya di Indrapura sana. Kok nggak pulang? Nggak, saya mau lihat bagi gajinya orang ludruk gimana. Berapa gajinya kita ya? Iya. Itu bener tuh di ludruk sampai orang udah pada bubar. Bubar. Saya berdua dengan adik saya nonton ludruk coba. Sampai pemainnya ikut nimbrung ke saya. Kamu kok masih nonton? Yang lain udah pulang. Biarin aja. Main gitu. Itu saya ingat tuh waktu masih di sana ya. Sampai sekarang saya kalau lihat ludruk, Sarang Kepang juga, itu pasti saya senang. Nah, kalau di Sunda saya suka itu wayang Bang boleh. boleh, tapi kalau bisa bahasanya bahasa Indonesia. Saya suka dulu dari kecil saya suka lihat tuh wayang golek, wayang orang, tapi bahasa Indonesia ya. Sesekali bahasa daerahnya nggak apa-apa. Tapi tetap dari saya senang. Sebelum saya kecimpung ke Melayu, itu saya suka tradisi Jawa tuh suka. Sampai ibu saya gitu, mau kemana man? Nonton ludruk. Masa sih? Iya, saya nonton ludruk. Cuma waktu itu saya kecil tuh lingkungannya banyak orang Jawa.
Makanya ibu saya bisa bahasa Jawa. Jawa, malahan ibu saya bisa bahasa Jawa kasar, halus juga bisa. Ibu saya. Orang Jawa itu di mana-mana tuh. Bener. Di Sumatera, waduh, banyak. Di sana ada namanya Puja Kusuma. Ya. Dari Semar. Putra Jawa, kelahiran kelahiran Sumatera. Ada Mas. Banyak. Apalagi tempat saya itu perkebunan itu semuanya Jawa. orang Jawa rata-rata. Transmigrasi ke sana ya. Iya, cuma kalau di tempat saya itu memang tradisi, memang benar-benar orang Melayu Batubara. Cuma nyebrangnya itu perkebunan PTPN 3 kalau nggak, 3 atau 4 gitu. Itu semua perkebunan orang Jawa sih. Makanya orang Jawa sebenarnya di Sumatera Utara itu lebih banyak, benar. Banyak dibandingkan dengan orang Sumateranya. Itu pengalaman saya pernah, Bang. Pernah Pernah saya waktu Pekan Budaya Melayu itu. di Medan. Di Medan di lapangan Merdeka. Ketusan nari pada datang semua orang Jawa. Jumpai orang Jawa. Jumpain saya minta tangan, Bang. Hebat loh Mas. Atasan saya. Tapi ini deh ngobras hari ini agak melenceng ya. Sedikit melenceng. Tapi inilah keunikan dari ngobras rumah panggung. Ya Beda. karena kehidupan Ya, yang ada ya begini. Seharusnya itu ngobrolnya seperti ini. Jadi jangan Terlalu formal. formil. Nanti kalau terlalu formil, situ pakai baju PNS lagi. Kita pakai baju tentara kan nggak enak. Tentara masa ada ini apa Intel? Intel. Ya, Indomie telur. Nah ini abang ditunggu nih, Bang. Tunggu apa sih? Pemirsa. Iya. Oh, pemirsa. Lagu abang ditunggu-tunggu ini. Iya, saya punya lagu dulu. Udah kesini ya? Udah, Di sini. tolong kameranya. Tolong kamera. Lihat dulu ke sini ya. Jangan fokus ke saya. Jangan nih. fokus ke sini karena Ini aja. Ini nggak kalau ngaruh. kesini di sinilah rusaknya. Kameranya Bapak main-main. Ini lagu Dode ini kan diciptakan oleh Johan Anda, Teman kita ya. teman. Cuma dia di belakang layar. Ya, Dulu kelihatan. beliau, ya, enggak di belakang layar karena beliau dulu kerjanya layar tancap. Jadi lagu ini dicipta beliau dengan irama beliau ya, berikan ke saya waktu itu. Ya, waktu itu iramanya ya masih acak-acakan lah. Nah, kita nyanyiin gimana ya, jarang semen oleh Alek Aceh. Cemalan ya. Nah, itu Indonesia. saya waktu itu dengan Alek Aceh itu orangnya luar biasa ya. Respon dia begitu saya ngomong, Alek, abang mau buat album lagu ini. Udah bang, ayo kita buat. Respon sebagai teman ya, waktu itu saya belum kenal Dekat dengan banget ya. Pak Johan Anda, Alek Aceh belum akrab, serius saya belum. Karena batin itu. Iya, tapi responnya Alek Aceh waktu itu luar biasa. Dan sampai sekarang nih kita Bisa tetap kontak-kontakan. iya masih tetap berhubungan baik bersama beliau. Masih berhubungan baik, bukan berhubungan badan. Terlalu sensitif sih. Kebiasaan sih. Iya. Bau badan. Iya. Iya, tetap berhubungan baik lah dengan Alek sampai sekarang. Dia yang ngarang musik dan lagu itu udah sempat dibuatkan video klipnya, terus dibawa ke festival ya, Parade lagu Nusantara. Nusantara Parade lagu Nusantara. 2012 ya, 2012. 2012 itu penyanyi unggulan terbaik, Terbaik. Terus Musik Ya, terbaik. musik terbaik. pemusik terbaik, penyaji terbaik, Iya terbaik. penyaji, pemusik kalau nggak salah, yang satu ya. Pencipta lagu terbaik nggak? Nggak, waktu itu Nggak dapat tahu, pencipta. enggak. Yang 3 gitu. Jadi kalau satu lagi Joromo. Joromo. belum tentu. Kalau satu lagi belum tentu karena yang lain juga belum dukung. Oh iya. Ya belum. Dia semua kayak bahagia gitu ya. Iya ya, kalau jatuhin orang ini teman saya ini host yang satu kan. Tapi lagunya itu sebenarnya menceritakan tentang kebiasaan orang Melayu. Kalau namanya anak tuh mau nidurin anak, Oh. itu pakai nyanyi-nyanyian. Kalau dulu ada lagu Dodoy. Nah, lagu itu diciptakan judulnya Dodoy anak ya. Ada kalau orang dulu ada senandung gitu. Pokoknya senandungnya itu boleh bisa senandung tentang nasihat, tentang pantun gitu. Kebiasaan orang Melayu. Nah, Pak Johan Nanda ini membuat lagu ini
terinspirasi beliau dengan anak laki-lakinya. Jadi teringat mungkin di masa waktu kecil dulu, bahasanya mungkin juga Bapak sering juga menyanyikan ini ya waktu masih anak-anak, mungkin adiknya gitu lihat. Jadi lagu itu menceritakan tentang anak-anak kalau tidur tuh begini loh orang Melayu harus nyanyi. Dan lagu itu teks lagunya sih menyentuh. Kutimang duhai anakku sayang, ku cium ku berbenah, ku dendangkan lagu nyanyian, dodola dodol tidurlah sayang. Nah, jadi menceritakan kalau kita terus ini saya nyanyikan sampai habis, maka memorinya juga habis. Iya. Dan lebih sedih lagi itu teringat saya nih. Oke. Anak-anak jadi terasa lebih ke jiwa ya, menyentuh. Kita kan ya itu saya nyanyiin ya, yang tengahnya ayah dan bunda di mana berada. Ya seperti itulah, karena udah lama juga ya lagu ini, pasti menunggu kan. Iya, menunggu lah. Padahal lagunya salah tadi. Asem ya. Tapi ramenya seperti itu. Ayah dan bunda. Ini baru bener tapi bohong. Tapi bohong. Tapi kayaknya sebenarnya gitu ya. Saya tahu. Kenapa lupa? Kalau dia dinyanyikan yang benar, akan teringat anaknya yang di kampung. Inilah kehebatan dari sahabat saya Mas Yudi Piring Peci Miring, dan ditemani dengan Gelus, Gege Lurus. Itu hebat dia untuk mencari alasan. Ya, sebagai tameng daripada kesalahan saya. Iya, kesalahan saya tadi jadi. Terima kasih Mas Yudi atas sumbangsih ide-idenya yang cemerlang. Tapi gini juga Bang, biasanya kan sebuah lagu itu kan kalau memang sudah lama, kalau di recycle ulang itu kan menjadi sebuah warna yang baru ya. Oh itu pasti, saya udah kepikirin karena didukung dengan teman-temannya. Yo udah. Kita buat mungkin akustik biasa aja, mungkin pakai piano kali ya, atau pakai gitar. Akustik nggak pakai piano Bang, nggak pakai piano. Gitu ya. Akordion. Kok nyolot gitu sih? Kalau piano nggak. Akordion juga pakai? Oh iya dong. Nggak usah. Melayunya biar jelas. Oh ya. Iya. Ya kan produser ya harus ikut. Kalau nggak jadi. Oke gini. Kalau nggak mau nggak ada biaya biar. Iya. Terima kasih Mas. Makanya saya bawa atasan saya ke sini untuk mencari bawahannya. Saya bawa atasan untuk mencari bawahannya. Dan kita udah ketemu itu kan, kita bawa. Aku bawahan. Iya. Abang gesper. Iya. Ini atasan. Terima kasih Pak atasan. Kita obras, kita jahit jadi satu rangkuman. Gitu. Ya tinggal kita tunggu aja, dan jangan lama-lama juga. Ya Bang. kalau bisa kapan ya? Saya mohonlah petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Mbah. Loh, kalau saya nih secepatnya Bang. Kalau Mas Yudinya pengennya cepat. Secepatnya karena apa ini Covid ini Bang. Abang nggak bisa. Hubungan ya? Abang kan nggak bisa kemana-mana. Benar-benar. Dengan Covid ini Bang, abang rekaman, insya Allah Belum tentu. Enggak, insya Allah melejit Bang. Amin. Doain. Iya. Ya Allah doa baim, tolong doain ini. Kalau doain ya Allah. Amin. Kalau abang melejit tenar, saya juga ikut tenar Bang. Tapi gayanya itu kalau abang belecit, abang nggak boleh balik lagi dari ke atas, nggak bisa turun. Iyalah, kita doa-doa. Cepatnya ya Bang. Ya, kita nanti saya ini ya jangan lupa disampaikan ke produser temannya Mas Yudi ya. Oh siap. Tapi udah terima kasih lah buat Mas Yudi yang telah mendukung. Ini saya sangat gembira loh datang teman-teman Obras ini, Mas Panggung. Selain wawancara juga memberikan semangat kepada saya, dan saya juga memberikan semangat buat teman-teman lah, supaya tetaplah
mengangkat tradisi itu sebagaimana orang-orang dulu ya, mengangkat tradisi itu tidak dengan semata-mata dengan ada embel-embelnya Iya. gitu. Kalau mau teman mau minta bantu, Ya. bener kan? Benar. Ya harus dibantu. Seumpamanya ada kegiatan tradisi dan kegiatan ini teman-teman yang membutuhkan ilmu dan juga keahlian kita, ya dibantulah. Hilangkanlah yang namanya pemikiran-pemikiran yang sempit. Sekarang kayak orang bertradisi seperti itu ya. Kemana-mana harus ada pi-nya nggak? Iya, nggak mau seperti dulu ya. Jadi tradisinya hilang gara-gara pi. Bener? Iya. Iya, bro. Saya kalau acara nggak pernah minta gini, Pak. Bener. Duit saya. Iya, nggak pernah gini ya. Kalau gini capek ya. Gini, apalagi kita gini. Dia nggak nyambung ini, saya yakin nih. Kepikiran nih. Kalau aku udah bisa tahu, ujung-ujungnya cuan juga. Tapi ya, itu kita nggak perlu minta seperti itu. Artinya sama yang mengajak kita tuh biarkan saja dia menghargai kita. Karena kalau kita minta sekian, itu kita udah nggak ada harganya. Nggak ada harganya. Ya dan kita udah diukur. Udah diukur dengan seperti itu. isi itu. Kalau minta- memang dinilai seperti itu kan nggak bisa dibeli sebenarnya. Iya, seharusnya seperti itu. Iya. Ada sih teman-teman tradisi kita yang nggak pernah memikirkan bayarannya. Dia kerja aja, ada sih. Tapi nggak usah kita sebutkan lah. Nanti kalau bisa kita hadirkan beliau di sini. Iya, iya. Ini orang yang benar-benar sampai sekarang tuh masih pegang prinsip seperti dia. Jadi kalau nolong orang tuh benar-benar ikhlas. Tolong dulu. Kalau soal bayaran itu nanti. Iya. Seharusnya begitu. Nah Bias- sekarang tuh Biasanya orang yang lebih berilmu, lebih padat kajiannya, isinya itu seperti itu. Cuma memang kembali lagi tadi Bang Herman bilang, tradisi itu memang kehidupan sehari-hari. Kalau bicara tradisi ya, ya. kehidupan sehari-hari kita menolong orang di lingkungan, di daerah, bergotong royong. Ya mereka tidak ada tendensi apa-apa. Iya. Nggak mungkin gotong royong sama keluarga, sama lingkungan. Minta bayaran. Ada bayaran kerja nggak? bakti. Ada bayaran nggak? Nah itu kan udah kebiasaan Iya. kerja bakti. Kerja bakti itu tradisi. Tradisi dari ya. dulu ya. Dari dulu udah ada. Cuma yang harus dirubah tuh apa? Yang alat-alatnya. Alat-alatnya. Yang biasanya dulu pakai cangkul, pakai ini sekarang udah bisa pakai Mesin. mesin. Nah, itu tradisinya berubah. Berubah karena perkembangan Iya, zaman. berubah. Iya benar. Cuman polanya tetap. Iya. Polanya, Tetap kebiasaan kerjasama. tetap kerjasama. Nah itu mungkin kalau di kesenian seperti itu aku yakin tradisi itu mungkin lebih luar biasa daripada kesenian yang modern. Apalagi Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu kan kebiasaannya kan berbeda. Iya. Tapi esensinya sama. Iya. Cuman karena adat istiadatnya Iya. aja caranya, tapi kan esensinya sama. Nah, sekarang ini ada seperti media seperti ini, contoh tadi ada karya abang, kita bersilaturahmi, ada teman Alek Aceh, nanti mungkin dia melihat, terjalin sebuah komunikasi, ada sebuah niat, bahkan bisa memberikan sebuah pendobrak. Ya kita ngedobrak juga mindset. Ya kita harus bilang itu dalam arti kata memang mungkin orang di luar sana kan kita dilihatnya nggak pernah akur ya. Ada skat, Iya. GG, Mas Yuta, Meru nggak pernah. Tapi pas begini encer aja. Iya biasa. Udah Kelly. Iya. Oli. Iya, Oli biasa aja enggak. Ya, dari sisi memang sebuah aktor ya. Iya. Sebuah aktor, seorang aktor, seorang Nyanyi, penyanyi, seorang Biduan. pantun, biduan, MC, MC. Lengkap ya. Wah, lengkap. Cuma Hanya tuh- satu yang nggak bisa. Apa itu? Sulap. Iya. Bang mau nanya saya bang. Nah, Barangkali kalau ada yang pengen belajar lagu-lagu Melayu, abang bisa ngajarin nggak bang? kalau nyanyi lagu-lagu Melayu, saya bukan masternya ya. Boleh. Ada sih temen yang bisa mengajarkan. Karena di Jakarta ini generasinya hampir nggak ada bang. Ya, Ada sih yang Yang ngajar- muda-muda loh ya. Iya. Yang saya kalau ngajarin- Melayu nggak bisa saya. yang lagu Melayu ngajar-ngajar ini bisa. Jadi yang senangnya lagu apa aja, Pak? Saya senangan saya itu makan sirih bang. Makan sirih berpinang-pinang. Lambanglah adat
Pusaka Melayu. Itu idola saya, Bang. Idola ya. Iya. Nanti lah insya Allah nanti kalau ketemu saya nyanyikan lagu Makan Siri. Kalau Iya. ketemu di mana Ya, Makan Siri. makan siri. Memang di khususnya di Jakarta dan sekitarnya agak sulit sih mencari orang yang bibit-bibit penyanyi Melayu itu, karena kan di sini orangnya kan beda-beda ya. Iya. Beda kalau di Delhi, Medan, mereka. Tapi virus Delhi, ronggeng Delhi itu menyebar sekarang. Awalnya udah sempat vakum ya, ronggeng itu sempat hilang. Adanya ronggeng Delhi terus bangkit lagi. Ada Papung Medan, ada ronggeng Tebing Tinggi, Pak Lang, Papung Langkat, ronggeng Papung Langkat, ada Asahan Tanjung Bala. Jadi ronggeng itu udah ini. Nah, cuma kalau masalah penyanyi generasi yang ini, nah itu yang sebenarnya agak prihatin. Apalagi pemantun yang ada di Jakarta ya, itu sangat sedikit sekali. Betul, itu sebenarnya yang tadi aku titik beratkan sih. Kalau di daerah kan pasti sudah bergeliatnya udah Ya, luar biasa. ya. Nah di Jakarta ini kan generasi penerus ini milenial itu kan dengan namanya misalkan ronggeng, itu aja ya, yang secara awam ya. Wah, nah kan kebanyakan harus ada trik supaya bisa diminati dengan anak sekolah, kampus, ya generasi milenial lah. Kalau menurut aku sih kalau bisa itu terjadi itu salah satu hal yang mungkin luar biasa dan dahsyat. Kalau yang itu mah kita harus ke hulunya dulu. Ke hulunya. Nah, itu belajarnya tuh dengan Mas Retno Aiwi, atau dipanggil dengan Retno Kampung. Dia lebih ahli lah di bidang mengajar ya, karena memang dia memang ahlinya di sastra Melayu. Jadi kalau untuk belajar berpantun gitu, Bang Retno lah. Saya juga belajar, termasuk guru saya dalam bidang pantun ya, dalam bidang pelangkai. Walaupun itu makanya saya bilang, saya katakan saya ini masih belajar, karena belajar kan nggak ada habis-habisnya. Nggak ada habisnya. Dan saya memang masih belajar, bukan yang digembar-gemborkan wah kalau untuk di Jakarta ada, enggak. Masih belajar sih. Masih banyak yang mungkin ada sih yang hebat tapi belum terangkat gitu, kita belum tahu siapa gitu. Mungkin dia masih malu-malu mau ikut juga takut apa gitu. Tapi saya yakin di khususnya daerah Pulau Jawa ya banyak sih, saya yakin banyak sih bibit-bibit yang ini. Karena sebuah, maksud aku gini loh, kalau aku lihat kan memang budaya itu, tradisi itu kalau memang bisa diminati, digeluti, bahkan berkecimpung secara langsung para kaum milenial bisa tersentuh, aku ya itu menjadi sebuah PR juga sih. Ya mohon maaf sebelumnya kalau misalkan memang aku kan pengennya kan ada sebuah regenerasi. Yeah. Nah, arti kata dengan dibimbing tadi dengan yang lebih mengerti, tepat sasaran ke generasi muda itu bisa berkembang. Yeah. Walaupun mereka mengembangkan ronggeng itu seperti apa, tapi akarnya mereka tahu. Jadi ada penerusnya nih. Nanti kalau misalkan mohon maaf kita usia nggak ada yang tahu nih, Pak. Ya benar. Siapa yang terusin? Kalau sekarang ya yang harus menggiatkan itu ya kita. Kalau kayak Mas Yudi pengen belajar pantun, Mas Ege pengen belajar pantun, kan ada Bang Retno, datang aja beliau siap membantu tanpa ada kita bayaran apapun. Itulah salah satu orang yang saya katakan bertradisi tanpa meminta bayaran. Saya serius, beliau lagi mencari generasi yang ingin belajar. Mungkin kayak ketika aku sekarang ini kayak misalkan ada roadshow, workshop ke sekolah. Itu ada rencana mau buat gitu. Karena kan gini, kita coba memberikan sebuah opini ronggeng Delhi yang ada di Jakarta. Minimal mereka berpikir tidak berat soal ronggeng ini. Ya pasti ada sosialisasi dong. Mereka taunya pasti ronggeng yang ini Iya, atau apa. iya. Itu kan harus diluruskan. Iya benar.
Nah, kalau misalkan tidak ada yang terjun ke ranah itu, habis. Percuma kita bicara budaya, bicara apa segala macam, tapi tidak ada penerusnya. Iya, betul. Apakah abang terus nanti? Apakah teman-teman yang lain terus nanti seperti itu? Ya itulah mengharapkan. Belajar itu kan nggak harus yang muda-muda juga. Yang tua-tua juga boleh. Kalau memang ada yang. Tapi kita ada sih pemikiran seperti itu. Kita menyebarkan virus ya, supaya tradisi ini bisa lebih dikenal ke seluruh masyarakat. Kalau bisa anak-anak sekolah yang belajar ini ya, belajar anak-anak tingkat SMP, SMA, sampai Kampus, ya, kuliah, kampus. dan di sisi lain kan ada sebuah perputaran, ada sebuah regenerasi agar terus berkembang, bahkan mungkin nanti ada penerus Ronggeng Deli yang ada di Jakarta itu bisa dipimpin oleh mereka, dikelola oleh pemikiran yang muda, karena ya mereka nanti yang neruskan nih. Benar. Teruskan ya, abang tinggal mantau sebagai konsultan, ada Kartno sebagai konsultan, teman-teman lain sebagai konsultan. Insya Allah lah nanti Ini. kita usahakan usulan daripada teman-teman Mas Pranggo Ngobras ya. Kita nanti buat konsep seperti itu. Nanti dibicarakan dengan orang yang ahli seperti Bang Rizaldi Siagian, Bang Retno, Pak Tata. Insya Allah nanti kita buat seperti itu. Ya, semoga juga ada generasinya biar istilah tidak Melayu hilang di langit atau hilang di dunia. Kan Jadi- enggak maksudnya mungkin juga kan hal itu kita lakukan kan Ya. dan memang harus, dan intinya sih memang rasa-rasa egois, rasa pengen menang sendiri Itu harus dihilangkan. itu dihilangkan. Kita duduk bareng ya, kembali lagi ke tradisi itu, Ya, berbicara, ada kemufakatan, dimusyawarahkan agar menjadi sebuah oke, ayo sama-sama berjalan. seharusnya gitu. Kalau itu lebih mudah mengajarkan orang yang benar-benar dia dari hatinya sendiri dibandingkan kalau kita mencari orang yang mau belajar. Ya seumpamanya nih masih kayak PG nih atau Mas Yudi ingin belajar pantun nih. Nah itu orang itu lebih mudah diajarkan karena keinginan itu lebih gampang ya. Orang yang serius itu lebih gampang. bener. Tadi Nah, mencari orang yang gitu yang susah. sebelum saya belajar itu, Bang. Hmm. Kira-kira perbedaannya hampir sama tidak? Ronggeng sama orkes Melayu ada perbedaan? Nah, kalau itu ya, kalau untuk menjelaskan itu kan sebenarnya atau teman-teman yang ahli itu seperti Bang Rizal di Padatan, Bang Retno. Tapi yang saya tahu perbedaan orkes Melayu dengan ronggeng itu satu di pantunnya, itu situ ya, pantunnya. Yang kedua lagu-lagunya, itu juga kalau pantun ronggeng pastilah yang sebelum-sebelumnya kita tahu harus pantun yang up to date ya, harus pantun yang aktual. Nah, harus gitu-gitu. Jadi beda kalau orkes Melayu ya mereka kan lagu-lagu Melayu, tidak terbebani dengan pantun-pantun yang ronggeng itu memang tradisi yang kebiasaan orang-orang Deli ya. Salah satunya orang-orang Deli kalau mau nyanyi itu mengungkapkan isi hatinya lewat ronggeng ya, lewat pantun. Nyanyi. Iya. Jadi kebiasaan tradisi yang itu yang beda dengan orkes gitu ya, atau irama-irama yang lain ya. Maksud juga lagu-lagunya. Berarti memang ini tugas kita bersama, Bang ya. Tugas kita bersama, semoga juga bisa menjadi sebuah keinginan yang didukung juga. Ya kalau aku kan ada sebuah kegelisahan, ada sebuah keinginan dan memang awam, tapi memang pengen bergerak aja. Bergerak tapi tidak asal. Tadi kata Abang bilang, kita rumuskan, kita bikin konsep yang pasti kan memang butuh sinergi ya, dari kayak Abang, ada
sebuah komunitas dan penggiat kesenian Melayu juga. Ada senior-senior tadi yang abang bilang, ya kita juga butuh arahannya. Jadi ya mungkin salah satunya itu, apalagi ada rumah panggung. Ya sama-sama rumah panggung juga kalau tidak didukung dengan komunitas di luar, bahkan teman-teman yang ada di sekeliling kita juga nggak akan jadi apa-apa. Iya. Saling mendukung lah. Ya memang tadi saling mendukung, cuma memang kendalanya ya pemikiran beda-beda. Beda-beda. Bang. Itu memang sebuah perjuangan, sebuah hal yang lumrah lah ya, lumrah. Dan memang kalau ada hal yang bisa dipecahkan, kita pecahkan, kita cari solusi. Tidak hanya sebuah wacana dan mimpi, kita jalankan. Tetap ada aturan-aturannya, jalan-jalannya kita minta coba tanya sama yang senior, ini bener nggak, ini kira-kira salah langkah nggak. Iya. Jadi mohon dengan sangat, mungkin lewat abang kita bisa realisasikan itu. Ya, kita doa-doa bersama. Doa bersama, Ya, doa makan bersama, minum bersama, jangan mandi bersama. Jangan mandi bersama. Tapi yang jelasnya gitu ya. Nah, mendukung lah. Ya. Bersama-sama kita mendukung bersama-sama. Ya. Itu baru tradisi. Karena apa? Kalau sendiri-sendiri tuh nggak bisa, Pak. Dan bukan tradisi. Ada contohnya, Pak. Ya, apa itu? Kalau abang nyapu lidinya cuma satu, nggak akan bersih. Nah, ini pas Tapi apa kalau yang lidinya bagus ini. banyak bergabung, Lidi doang, itu luar biasa. Kok nggak kepikiran kita lidi ya? Kok nggak hijau? Ya kok lidi. Itu kecerdasan. Tapi kecerdasan atasan gitu tuh. Luar biasa Mas. bener kan? Tanpa Mas Yudi, Tampangnya saya jelek, Bang. tanpa Mas Yudi ini kita tetap jalan. Tetap jalan. Oh, sialah. Tapi terima kasih Mas Yudi. Sama-sama. Ini apa kiasan-kiasannya yang luar biasa ya. Luar biasa. Itu kiasan yang bagus tuh. Contohnya lidi. Lidi kalau cuma satu nggak bersih. Nggak bersih. Tapi kalau dia banyak, Banyak. Bersih. bersih, kuat. Wah. Ya. Kita gitu juga bertradisi harus banyak Iya. biar bersih. Kalau orang yang udah banyak, hatinya bersih, Nah. itu akan kuat. Tapi kalau orang yang banyak, hatinya nggak bersih. Sama lagi seperti Hancur. lidi sudah menjadi sebuah rangkaian, kalau tidak ada atasnya Ya, mungkin akan capek. iya. Nah, mungkin tadi ada sebuah kumpulan lidi-lidi itu, di atasnya ada sebuah orang yang benar-benar bisa mendukung Iya. dan memang di bidangnya memang dia mengerti, akan kuat kan, kita nggak Iya. capek juga. Artinya kita mengharapkan pendukung, Ya. ya, Iya pasti. sponsornya gitu ya, supaya ngobras ini berjalan terus, gitu kan? Iya. Memang dahsyat lah. Ini namanya orang Melayu itu apa? Pukul anak sindir menantu. Jadi anaknya dipukul untuk mengingatkan menantunya gitu. Jadi walaupun ceritanya lidi, tapi tetap juga mengharapkan sponsor. Ya sponsor kan baik, hanya spirit, Iya. motivasi, ada begini pun udah sponsor. Ya, sponsor. Iyalah. Ini benar nih, sponsor itu penting. Modal itu penting. Tanpa sponsor kita tidak ada apa-apanya Tidak juga. ada apa-apa. Nggak apa-apanya, dan hanya Tanpa- ngeglosor aja gitu. Iya, nggak seru. Nggak seru. Nggak bisa juga kita ngobrol tanpa ada sponsor. Contohnya paling nggak air putih, Air gitu putih ya. ada, Nah, ya. Ada kan kopi, sponsor nih, ada sponsor kopi, Kopi, Ada rokok, ada asbaknya, asbak, ada meja, ya, meja sponsor. lampu, sponsor. Sponsor namanya. Walaupun sponsor ini masih Gratis. ke sono gitu ya. Tapi itulah kehidupan. Kita harus tetap ikhtiar dan harus tetap mencari Harus sponsor. semangat. Harus semangat. jangan sedih dalam situasi Covid. Tetap semangat ya dalam menjalankan kegiatan bertradisi, menjalankan kegiatan kebiasaan kita. Jangan gara-gara ini ada wabah seperti ini kita semangatnya turun. Jangan sampai seperti itu. Dan tidak ada silaturahmi, komunikasi. Oh iya, ini contohnya pemirsa, mereka jauh loh datang ke sini, ke Nirwana Bojong, Kelapa Nunggal, Cilengsi, Bogor ini. Ini bukan main-main nih, ngobras yang satu ini lebih, mungkin ini paling jauh ya. Paling jauh. Nah, paling jauh pemirsa. Tolong yang mendengarkan dan melihat ini, tolong kalau ada Sedikit rezeki. sedikit menyisihkan daripada rezekinya,
buat para sahabat-sahabat saya yang luar biasa ini mau memberikan ini. Setuju nggak sih? Ini setuju nggak? Setuju, Bang. Setuju. Ini doa ini. Iya, pengharapan seperti itu. Ya jujur saja. Dalam situasi seperti ini, COVID-19 ya. British. COVID-19 seperti ini, kita harus jujur. Jujur juga harus jujur. Karena jujur itu ternyata kunci utama dalam kita menjalankan ibadah, dalam kita menjalankan bertradisi, menjalankan pekerjaan apa juga. Jujur itu harus penting. Pertama itu. Jadi kalau orang yang sudah jujur dia kepada Tuhan, dikabulkan Tuhan. Benar nggak nih? Benar. Jadi kalau kita udah jujur, ya Allah Tuhanku, ya Tuhan yang Maha Esa, ya Tuhan segala Tuhan yang ini doa kita, sebenarnya aku lagi nggak ada duit, jujur. Ya Insya Allah Tuhan akan belum tentu memberi. Tapi tetap berusaha untuk berdoa. Ya itu penting. Bekerja. Ya, disitulah Tuhan akan melihat umatnya serius ya, apa enggak? Serius atau enggak. Nah, Berusaha terus apa tidak? Karena kalau orang udah jujur itu Tuhan akan melihat. Karena Tuhan itu ada di hati kita. Ya. Kalau udah Karena udah tahu dia. Udah jujur, benar, kita masuk ke warung kopi makan jujur kacang hijau juga ya. Nah, bubur itu. Kita semakin malam semakin melindur. Ini malam ya? Yang pasti hari ini Beda sebuah lah. keberkahan. Proses perjalanan ke sini sebuah niat lagi. Tadi sempat hujan di sini, lokasi shoot kita. Hujan, saya tadi sempat resah sampai saya gelisah, basah. Dan saya panggil pawang tadi, makanya nih berhenti nih. Iya, pawang hujan tadi supaya teman-teman di sini bisa mewawancari saya. Terima kasih lah buat Mas Yudi, Bang Ege. Di belakang juga ada kameramen, ada Pak Johan juga, ya, ada Pak Johan, Rijal, Rijal. ada yang 43 tadi tuh, Ya. udah pada pulang Bang. Udah pada pulang. Terima kasih lah udah hadir di Nirwana Bojong. Iya. Presiden. Ini luar biasa. Semoga teman-teman kalau misalkan ada rezeki bisa beli rumah di sini. Nah, bisa Kita beli semakin rumah. lebih erat lagi. Oh. Kita bikin di sini komplek para penggiat kegilaan. Kita buat Yeah. workshop kehidupan yang tumpah. Kalau diambil kayu sebatang menjolok pepaya. Terima kasih teman-teman sudah datang ke rumah saya. Asik. Bang Herman, Kalau diambil katanya buah pepaya, jangan dibawa buah manggis. Kalau sudah nanti kapan-kapan datang ke rumah saya, tolong jangan minta yang gratis. aduh luar ini biasa. cuma- Tapi alhamdulillah ada petuah Nabi ya, ada ilmu orang-orang dulu. Kalau orang datang ke rumah kita itu akan berkah, akan bertambah berkah. Apalagi mau masuk ke rumah itu ada cerita Nabi ya, itu datang sahabat Nabi itu datang ke rumah. Saya pernah baca itu Nabi datang ke rumah, yang tuan-tuan rumahnya suruh ini selama hari ini kalau ada orang datang istrinya nggak suka, asal ada orang bertamu gitu ya, nggak suka istri gitu. Kabari apa sih istimewanya bertamu, kabari ke istri kamu saya mau datang ke rumah. Rasul datang ke rumah sahabat-sahabatnya tadi itu datang ke rumah. Gitu sebentar Rasul, coba kalian keluar, saya keluar nih, gitu keluar, tahu nggak yang mengikut Nabi itu ular, lipan, kala gitu. Jadi setiap orang datang itu keluar dari rumah itu ada keberkahan, ada keselamatan di dalam rumah. Jadi mungkin ada penyakit-penyakit yang hilang. Jadi biasakanlah datang ke rumah kalau orangnya ada di rumah. Kalau nggak ada itu namanya maling. Kasih modal linggis, Iya. buka rumah. Iya. Apalagi lagi zaman COVID. Terima kasih lah buat rekan-rekan ya. Wah, Sudah sama-sama. datang ke Nirwana Bojong Residen. Saya merasa senang teman-teman bisa hadir di sini. Kapan-kapan kalau yang lagu tadi rilis, Iya dong. kita ngobras lagi lebih mendalam tentang lagu, mungkin lagu-lagu yang lain gitu ya. Bisa lah nanti orang-orangnya yang mencipta terus yang buat pengaransemen musiknya bisa kita obras kan. Iya. Kita buat ini.
Kita mungkin nanti satu saat kita hadirkan juga Alek Aceh. Alek, Iya. kata Kita musiknya. bisa nanti ada Ron, ada Bang Herman, ada Alek Aceh, kita lebih mengkerucut dan intinya sih mempererat silaturahmi lagi. Setuju Bang? Iya. Bang, terima kasih. Sama-sama. Ngobras malam ini sangat luar biasa. Ada keberkahan, ada sebuah proses menuju ke sini dengan sebuah niat yang tulus. Dan di sini luar biasa, sangat adem, Cerah. dan alhamdulillah cerah. Tapi kalau tadi bisa datang siang Pasti atau panas. sore gitu, pasti kalau siang pasti panas, sore udah dingin Hmm. karena mataharinya ke sana. Wah, itu pasti cakep. Karena di sana tuh Gunung. tidak. Gunung di sana. Tolong perhatikan tangan saya. Gunung itu di sana. Di sana sawah. Emang tadi di sana kan nggak ada gunung, gimana sih? Iya. Jadi itu kalau si lapar kapan kalau ngobras itu Jadi gunung. ya, kita cari gunung. Ngapain kita cari gunung ya? Susah. Wawancara di atas gunung. Nggak, kalau ada ngobras next ya. Oke. Ya, kita datang ke sini lagi. Kalau bisa tuh dari siang. Dari siang ya. Siang sini. Kita ngobrol sampai malam. Oh ya? iya, ngobrol malam jalan maghrib. Iya, Gitu. gitu. Cakep. Pemandangannya bagus loh. Terus terakhir kali nih Bang, Iya. bikin antun buat ngobras. Closing. Ya. Closing. Closing. Langsung closing di Abang. Pantun. Tabur-tabur bunga selasih. Bunga selasih. Bawa sebatang. Saya ucapkan kepada Romas Panggung Ngobras, saya ucapkan terima kasih. Sama-sama. Saya sudah jauh-jauh Tuan dan Puan mau datang. Inilah mungkin belah-belah kayu meranti yang lurus-lurus dibuat, yang mana yang salah tolong diedit nanti ya, yang bagus-bagus Jangan diedit. jangan. Tolonglah dilihat dan dipandang. Jadi Asik. itu pantun yang sebenarnya Pantun pantun pas. yang udah biasa. Udah biasa. Kayak Yang belum ajaran. biasa? Yang belum biasa, inilah masih saya pikir. Ada. Terima kasih buat kawan-kawan udah Sama-sama, Bang. hadir di Nirwana Bojong Residen. Residen. Oke, Sanak Indonesia. Terima kasih ngobras dengan Bang Herman Lung. Jangan lupa kunjungi channel Bang Herman Lung, Nirbo Eh. Ya, Terima banyak. kasih lah. Terima Di kasih. sini kan. Like, komen, share, Saya dan subscribe. subscribe. Nontonnya Nontonnya nggak apa-apa, 3 menit juga nggak apa-apa. Ya, minimal 3 menit. Iya. Kalau Tapi yang perlu, sering nonton lagi, Iya, terus nonton lagi, nonton terus. Iya, iya. Komen, pokoknya segala hal ada di situ. Komen boleh? Nggak komen, harus komen. Komen. Karena Kalau tanpa kamu komen berarti nggak ada- kamu nonton. Iya. Kalau kamu nggak komen berarti kamu nonton juga. Iya. Karena kita nggak tahu. Oke Bang Herman, terima kasih Sanak Indonesia. Sama-sama. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asik closingnya Bang Kis, asik.